A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan oleh Allah di channel YouTube iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya. Bahagian demi bahagian, ayat demi ayat, sedikit demi sedikit, agar kemudian wahyu Allah Subhanahu wa taala ini terhimpun, ya, di dalam dada kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam program Tadabbur Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-44. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel, ya, beberapa hal, dan kemudian pada prakteknya, ya, mayoritas dari Bani Israel atau bangsa Yahudi, ya, dalam sejarahnya mereka banyak mengingkari kebenaran, bahkan menyembunyikan, ya, kebenaran-kebenaran, seperti misalnya haramnya riba, gitu kan, itu mereka sembunyikan karena prakteknya dalam sejarahnya, ya, para pendeta Yahudi, yaitu mereka banyak yang melibatkan diri atau melakukan praktek-praktek riba, ya, dalam dalam transaksi pinjam meminjam atau transaksi utang piutang. Jadi mereka banyak memberikan bunga, itu apa istilahnya, ya, rentenir lah, ya. Jadi dari dulu praktek rentenir ini sudah mereka lakukan. Padahal jelas-jelas, ya, riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan haramnya riba juga menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya. Dan pada akhirnya, ya, kita bisa lihat, ya, bagaimana memang perangai, ya, dari bangsa Yahudi, ya, atau keturunan Bani Israel ini, kita bisa lihat, ya, bagaimana keras kepalanya mereka, hipokritnya mereka, itu kan. Dan di dalam ayat yang ke-44 surah Al-Baqarah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mempersoalkan hal itu, ya, bagaimana mungkin orang yang katanya umat pilihan dan pada bangsa mereka Allah utus
nabi dan rasul yang banyak gitu kan. Tetapi kemudian mereka justru menjadi orang yang berani menyembunyikan kebenaran. Dan lucunya ya, mereka justru merasa alim, ya, merasa lebih baik, ya, begitu kan, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Ata'muruna an-nasa bil birri, apakah kamu, kalau dulu khitab ayat ini adalah bangsa Yahudi gitu kan, atau ahli kitab, ya, disebut ahli kitab karena memang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci, ya. Yaitu kitab Taurat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan mereka pegang gitu ya, sampai kemudian dalam pandangan mereka datang seorang nabi terakhir gitu kan. Tapi ternyata nabi terakhir datang juga ditolak begitu. Sehingga kemudian sampai sekarang ya, mereka tetap memegang kitab Taurat. Ya. Ya, ta'muruna an-nasa bil birri, apakah kalian ya, menyuruh manusia, ya, kepada bangsa Yahudi, apakah kalian ya, menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, ya. Wa tansawna anfusakum, dan kalian, tapi justru kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, dalam waktu yang sama kalian juga membaca Alkitab atau membaca Taurat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ya, dalam bahasa kitanya kok bisa gitu kan, kalian itu baca kitab yang diklaim kitab itu adalah wahyu, ya, yang datang dari Tuhan semesta alam, lalu kemudian di dalam kitab itu kalian diperintahkan untuk berbuat baik ya, dan menjauhi kemungkaran, tetapi justru yang kalian lakukan ya, menggunakan ayat-ayat itu untuk orang lain saja, tetapi kemudian diri kalian tidak mengamalkannya. Itu kan, kalian larang orang memakan yang haram, tapi kalian makan yang haram gitu kan. Kalian larang, kalian perintahkan orang untuk kemudian bersedekah, kalian bakhil gitu. Jadi ayat ini ya, ini menjadi teguran keras ya, bagi orang-orang Yahudi ya. Kalau konteks berbicara asbabun nuzul dari ayat ini ya, disebutkan bahwa latar belakang dari ayat ini menurut Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan bahwa dahulu ya, di antara orang-orang Yahudi di Madinah ini ada yang suka memberikan nasihat kepada keluarga dan kerabat dekatnya yang sudah masuk Islam ya, supaya mereka tetap memeluk agama Islam. Ya, yang diperintahkan orang ini adalah benar, yaitu menyuruh orang lain untuk tetap beragama Islam gitu kan. Jadi kan kita tahu bahwa dalam sejarahnya Rasulullah juga mendakwahi orang-orang Yahudi ya, di Madinah, dan hasilnya ya, ada memang orang-orang Yahudi ya, yang tertarik untuk mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW ya. Bahkan salah seorang asisten ya, Rasulullah dulu pernah punya seorang aspri ya, asisten pribadi yang merupakan anak muda keturunan Yahudi, orang Yahudi itu kan. Nah kemudian dia menjadi saksi ya, bagaimana baiknya ya Rasulullah SAW ya, dari segi akhlak ya, kemudian kedermawanannya itu luar biasa ya, sehingga kemudian ini membuat orang Yahudi ini ya, anak muda Yahudi ini tertarik. Lalu kemudian ya, satu ketika dia sakit terus kemudian tidak bisa datang ke rumah Rasulullah untuk bekerja. Kemudian Rasulullah datang ke rumahnya. Ketika beliau datang ke rumahnya,
si pemuda Yahudi ini semakin sayang gitu kan kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian dia meminta izin kepada ayahnya untuk kemudian memeluk agama Islam. Ayahnya mengizinkan, ya nggak apa-apa, ikutlah agama Muhammad, tapi dia tetap pada agama Yahudinya. Jadi ini situasi di mana hal ini terjadi ya pada zaman Rasulullah SAW. Jadi kata Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma bahwa ada orang-orang Yahudi yang memberikan nasihat kepada keluarga dan kerabat dekat yang sudah menjadi muslim untuk tetap memeluk agama Islam. Ya. Zahir dari perintah nasihat mereka benar gitu kan. Ya, karena Islam adalah sumber kunci keselamatan kan begitu. Tetapi kemudian uniknya itu kan mereka tetap dalam keadaan Yahudi itu kan. Mereka tetap memegang agama lama mereka, tidak kemudian pindah agama. Ya, logikanya kenapa dia menasihati udah kamu jangan kemana-mana, tetaplah Islam aja, ikutilah ajaran Muhammad. Tetapi dia tetap dalam agama lamanya. Ya, kalau berbicara pemikiran yang lurus, ya, ketika dia menasihati orang supaya tetap di dalam keislaman, kan berarti dia meyakini, menyadari gitu ya. Ya, bahwa di dalam Islam memang ada kebaikan dan keselamatan. Ya, tetapi kan yang jadi persoalan kenapa kemudian ya, mereka tetap dalam agama lama. Ada ya tipikal orang-orang seperti ini. Ya, kalau dulu terjadi pada bangsa Yahudi gitu kan. Tetapi pada zaman sekarang juga banyak. Ya. Tidak hanya orang Yahudi. Kalau kita perhatikan apalagi di tanah air kita. Ya, banyak model-model yang begini nih kadang-kadang kan. Ada orang tua ya yang nasihatin anaknya untuk jadi baik, tetapi dia sendiri begajulan begitu kan, yang melarang anaknya minum arak, tapi dia malah peminum arak ya. Berapa banyak juga ya kalau dulu ya, kalau masalah di Surabaya itu kan ada lokalisasi gitu ya. Pusat pelacuran yang alhamdulillah sekarang sudah diberantas ya oleh Bu Risma ya. Itu biasa itu kan anak-anak ya kan mereka punya para wanita-wanita nakal ini ya. Mereka punya keturunan, punya anak gitu kan, dan dibesarkan di lokalisasi. Dan mereka menasihati anaknya agar tidak mengikuti jejak langkah ibunya gitu kan, menjadi pelacur gitu. Tetapi ya itu tadi mereka tetap di dalam kondisi itu. Ya, banyak ya atau biasalah mungkin terdengar prinsip ya orang tua, kamu jangan kayak bapak ya, jangan kayak ibu gitu kan. Nakal ya, apalagi istilahnya semua dosa udah dibuat, kamu jangan ya. Jadi nasihat-nasihat seperti ini, nah ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menasihati orang lain, apakah dalam konteks kita bertetangga ya, mengingatkan tetangga kita, atau juga mungkin dalam konteks kita berkeluarga ya, kita punya istri, kita punya anak, lalu kemudian kita menasihati mereka agar berada di dalam kebaikan, ya, menaati Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam waktu yang sama kita membiarkan diri kita di dalam kebinasaan. Kita membiarkan diri kita di dalam keingkaran. Kita membiarkan diri kita di dalam kekafiran dan kefasikan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini Allah persoalkan pola pikirnya. Afala ta'qilun, apakah kalian enggak mikir? Jadi Allah pertanyakan kewarasan akalnya. Ya. Ya, karena memang dari sisi logika itu nggak mungkin, aneh gitu. Ada orang yang meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu, tetapi dirinya tidak melakukan itu. Ya, ini obat bagus ini kalau diminum, kayak itu biasanya. Kalau di pasar-pasar kan suka ada tukang obat modelnya itu kan. Kalau diminum atau ini ada ini ini batu cincin ini kalau dipakai ini bisa bikin kaya ini gitu kan, bisa bikin hoki gitu ya. Ini saya mau jual, itu kan katanya bisa bikin kaya tapi dia mau jual.
Kan nggak logis gitu ya, tidak logis pemikiran seperti ini. Dan memang ya, pemikiran-pemikiran ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam konteks bahwa ayat ini sekarang diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, maka melalui ya, ayat ini Allah juga memperingatkan kita. Ya memang secara asbabun nuzul ya ini ceritanya tentang orang-orang Yahudi. Tetapi berbicara kebenaran Al-Quran ini juga merupakan nasihat, merupakan mau'izah ya, merupakan pelajaran bagi kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini ya sebagaimana yang Allah tegaskan juga ya di dalam surah surah As-Saff ya, surah As-Saff ini surah yang ke-61 ya. Ayat yang ke-2 dan ke-3. Ini malah tegas jelas lagi itu kan. Diperintah persoalan yang sama, hal yang sama Allah tanya, Allah tegur ya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ya. Jadi prinsipnya ya, ajaran Islam ini sama begitu kan. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW ya. Prinsip-prinsip ajarannya sama, yang beda paling syariat ibadahnya aja gitu ya. Tetapi prinsip-prinsip tauhid, ya, akidah, akhlak sama. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, kalau di ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 tadi ya ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik tapi kalian melupakan diri kalian? Ya, orang disuruh dia nggak ngerjain kan itu ya. Dia nggak mengikuti ya itu kan. Nah, di sini ya, kurang lebih maknanya sama kan. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ya, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak buat? Mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Dalam hal ini ya para ulama ya berbicara tentang ayat ini gitu kan. Allah Subhanahu wa taala ya sepertinya hendak menyindir orang-orang yang diberi gelar sebagai orang munafik. Ya. Jadi kalau kita lihat ya ciri-ciri orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga apa yang dibahas ya di dalam hadis. Ya, memang karakter orang munafik dengan orang Yahudi ini 11-12 begitu kan. Ya, orang munafik ini kan nggak mau juga disebut orang kafir kan, karena dia juga bersyahadat gitu ya. Dia berada di barisan orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam gitu kan. Tapi anehnya gitu ya. Perbuatannya tidak selaras dengan ucapannya atau bermuka dua gitu kan. Nah, kata para ulama ya, para ulama tafsir ya, jadi berbicara ini gitu kan ya, setelah Allah menerangkan sifat-sifat kesempurnaannya di ayat yang sebelumnya dalam surah As-Saff ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin akan kekurangan yang ada pada mereka, yaitu mereka mengatakan satu perkataan tetapi tidak merealisasikan atau tidak mengerjakannya. Ya, di antara mereka ada yang berkata kami ingin mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah, tetapi jika datang perintah itu mereka kemudian tidak mengerjakannya. Di dalam hal ini ada dua ya, kelemahan manusia ya, yang disebut di dalam ayat kedua surah As-Saff ini adalah yang pertama ketidaksesuaian antara perbuatan dan perkataan, atau ketidaksinkronan antara perkataan dan perbuatan. Memang sepertinya kelemahan ini bisa mudah diperbaiki gitu kan, tetapi ternyata prakteknya tidak semudah membalikan tangan. Karena banyak manusia ya yang pintar ngomong, pintar berkata-kata, ya pandai ngecap gitu kan. Ya, bisa nyuruh orang lain gitu kan, memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada itu kalau sedang itu kan ada istilahnya apa? Motivator ya.
Ya kan ada motivator yang seolah-olah hidupnya sempurna gitu kan. Jauh dari keburukan prakteknya, kemudian ternyata justru mereka juga terlibat masalah gitu kan. Dan masalahnya itu ya bertentangan dengan apa yang biasa dia sampaikan kepada orang. Adalah gitu ya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Rawahah pernah berkata, ya, para mukmin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya jihad, ya, kebanyakan di antara mereka berkata, seandainya kami mengetahui perbuatan-perbuatan yang disukai Allah, tentulah kami akan melaksanakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, adalah beriman kepada Allah, ya, kemudian berjihad menghapuskan kemaksiatan yang dapat merusak iman, dan mengakui kebenaran risalah yang disampaikan oleh nabinya. Nah, dan setelah datang perintah jihad, yang terjadi justru sebahagian orang-orang yang beriman kemudian merasa berat untuk melakukannya. Maka kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dulu kalian ngomongnya begini gitu kan. Begitu datang perintahnya, maka apa yang dulu kalian nyatakan ya ternyata tidak kalian lakukan begitu kan. Sehingga ayat ini kemudian menjadi celaan ya atas sikap ya, sebagian orang yang mengaku telah beriman tetapi kemudian merasa berat untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan yang kedua adalah tidak menepati janji yang telah dibuat. Padahal ya ketika berbicara orang mukmin adalah orang yang komitmen, ya, suka menepati janji. Nah, ini adalah bagian dari ciri orang yang imannya benar. Gitu. Kalau sudah berjanji dia akan menepati janjinya. Ya, insya Allahnya orang beriman itu insya Allah untuk memenuhi janji. Ya. Tapi bukan insya Allah untuk mengingkari janji. Karena kan banyak orang ya ketika berjanji ingin mau ketemu atau mau apa, ya insya Allah ya. Tapi umumnya sekarang ini bergeser makna insya Allah itu ya insya Allah itu artinya enggak itu ya, enggak akan datang, enggak akan dibuat. Padahal makna insya Allah yang sebenarnya kalau berbicara dulu orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah, insya Allah itu adalah merupakan ungkapan yang menunjukkan perjuangan mereka untuk memenuhi itu. Kalau dijanji pakai insya Allah, maka insya Allah di situ adalah harapan ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ya kesempatan atau kekuatan untuk melakukan apa yang dijanjikan, bukan malah mengingkari. Nah, dan kalau kemudian ciri ya menepati amanah ini menepati janji ini tidak ada pada seorang mukmin, maka sepakat ya dalam hal ini para ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia akan menjadi orang yang disebut sebagai orang munafik. Nah, berbicara konsekuensi kemunafikan yang dipelihara sampai kita mati, ya, sampai kematian seseorang. Ya, orang yang matinya membawa sifat munafik, dalam Al-Quran tegaskan ya bahwa orang-orang ini tempatnya atau diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fi darkil asfali minan nar, dalam surah An-Nisa ya. Ditegaskan seperti itu. Orang-orang munafik itu Allah tempatkan di dasar kerak neraka. Ya, kenapa ya? Karena memang orang munafik itu disebut sebagai mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Ya. Mereka itu ragu-ragu, keraguan-raguan mereka itu menyebabkan mereka berada pada posisi tidak ada di sebelah kanan, tidak ada di sebelahnya orang beriman, tidak pula berada di sebelahnya orang-orang kafir. Ya. Ya. Di tengah-tengah, sementara tempat cuma dua, surga dan neraka, kan begitu. Ya, maka atas keraguan mereka kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah, nauzubillah. Ya, bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ciri orang munafik itu kan tiga ya. Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ciri orang munafik kata Rasulullah ada tiga ya. Apabila mereka berkata, mereka berdusta. Kalau mereka berjanji, wa idza wa'ada akhlafa, mereka kemudian berkhianat. Maaf, mereka mengingkari janji, menyalahi janjinya, tidak memenuhi janjinya.
Wa idza tumina khana, kalau mereka diberi amanah, mereka kemudian berkhianat. Jadi dari sini kemudian kita harus menyadari, memahami bahwa kalau kita tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita tidak mau digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, maka ayat ini kemudian harus menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kita berada pada posisi orang yang hanya pandai berbicara tentang kebaikan-kebaikan agama kita, tentang manfaat dan faedah segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada prakteknya kita justru terjerumus, terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Kemudian juga terjebak kepada kemalasan untuk melaksanakan perintah Allah yang memerintahkan orang atau memotivasi orang untuk bersedekah, tetapi kita justru menjadi pihak yang bakhil, pelit gitu kan. Kemudian memotivasi orang untuk berbuat baik kepada orang tua, tetapi prakteknya diri kita justru jarang ketemu orang tua itu kan, melupakan orang tua. Ini sama saja kita menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua di dalam surah As-Saff ini kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa Allah persoalkan itu? Karena Allah membenci, amat besarlah kebencian di sisi Allah, an taqulu kalian mengatakan, membahas, memotivasi, mendiskusikan gitu kan, ma la taf'alun, sesuatu yang kalian tidak pernah kerjakan. Itu sesuatu yang kalian nggak mau kerjakan. Diskusinya, seminarnya tentang sedekah, tetapi dia nggak mau sedekah. Senangnya ngumpulin harta, itu kan, dihitung-hitung. Ini kita ketemu, jangankan Allah Subhanahu wa taala, Allah kan menegaskan di ayat ini kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala atau kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah kita juga kalau ngelihat orang model begini pasti gak suka gitu kan. Anak misalnya punya bapak itu kan, bapaknya itu model begitu nyuruh aja tetapi dia sendiri gak buat gitu kan. Ngelarang aja tapi justru larangan Allah dia kerjakan. Kita anaknya juga gak suka benci gitu kan. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala zat Tuhan yang telah menciptakan kita. Dia yang memberikan kita rezeki, dia yang memberikan kita nafas kehidupan. Ketika kita kemudian menjadi orang yang kemudian mengkampanyekan kebaikan tetapi melupakan diri, ini tentu menjadi persoalan tersendiri Jadi bahkan di dalam hal ini para ulama menyebutkan terkait dengan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun Orang-orang yang modelnya, orang-orang yang kemudian mampu mengatakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan tetapi kemudian dirinya tidak melakukan, itu pada posisi sedang melakukan dosa. Jadi di dalam penjelasannya para mufassir mengatakan bahwa Allah memperingatkan sangat besar dosanya orang yang mengatakan sesuatu tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya. Dan hal ini tidak hanya berlaku dalam pandangan Allah, bahkan dalam pandangan masyarakat juga gitu. Masyarakat kita ini kalau melihat ada ustadz gitu kan, tetapi kemudian melakukan kejahatan atau kemaksiatan, gunjingannya lebih besar gitu kan, daripada kemudian orang biasa melakukan kejahatan. Jilbabnya panjang tapi ngomongin orang kenceng, itu masyarakat itu lebih dahsyat lagi cacian makiannya. Maka dalam hal ini juga saya kadang-kadang suka mengingatkan itu kan kepada saudara-saudara kita yang sudah pakai kerudung rapi yang kalau kemana-mana mungkin pakai peci, pakai kuptiah gitu
pakai kopiah haji, pakai pecinya atau sarungan kemana-mana, ini harus dijaga. Jaga gimana maksudnya? Ya, karena kita sudah menunjukkan simbol keislaman, maka perbuatan kita juga jangan sampai menyalahi prinsip keislaman. Nggak lucu lah gitu kan, sarungan kopiahan ya pakai baju koko tapi nongkrongnya di lapak judi. Meskipun prakteknya mungkin dia sedang dakwah gitu kan. Ya, tetap masyarakat kan nggak tahu kita ngapain itu. Maka dalam hal ini ya kita harus jaga, karena kalau nggak dijaga nanti ini akan jadi fitnah. Tuh kan lihat tuh, santrinya aja nongkrong di tempat begituan, gimana yang orang biasa gitu kan. Ini bahaya. Lu lihat tuh ya, udah pakai kerudung tapi pelitnya luar biasa, gaji orang nggak dikasih misalnya. Nah ini kan menjadi aib, menjadi hal yang tidak disukai oleh masyarakat kita. Oleh karena itu ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, melalui ayat ini ya, saya secara pribadi ya berharap ya dan berdoa kepada Allah semoga kita semuanya dijauhkan, dihindarkan dari sifat atau tingkah laku yang modelnya seperti ini ya, yang mendekatkan kita kepada kemunafikan atau mendekatkan kita kepada sifatnya ahli kitab ya, nauzubillah min zalik. Dan semoga ayat ini memotivasi kita untuk kemudian ya sedikit demi sedikit kita memperbaiki ya kekurangan-kekurangan kita. Ya, ketika kita senang melihat anak kita nih ya, baca Quran, ya mungkin adalah cita-cita harapan yang mungkin di antara kita orang tua. Saya senang kalau anak saya itu bisa baca Quran lancar. Tapi kemudian ketika melihat diri, aduh saya juga nggak bisa ngaji. Ya, ini mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi bagi kita untuk belajar ngaji, untuk kemudian sebelum kita memerintahkan anak-anak kita. Ayo ngaji nak, ngaji ya. Tapi kita nggak ngaji, ya ini nggak benar. Ya. Tapi jadikan ini sebagai motivasi untuk mendorong kita untuk melangkah terlebih dahulu, mengerjakan terlebih dahulu sebelum kemudian kita berusaha mengajak anak-anak kita, kerabat kita, mungkin tetangga kita, anak buah kita untuk melakukan perbuatan yang sama. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.